Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini nih, kita punya sebuah opini yang menarik banget. Dari seorang pengamat digital. Dia punya prediksi yang cukup, gimana ya, cukup berani. Bakal ada ledakan produk digital di tahun 2026. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang, bongkar yuk. Kenapa sih prediksi ini muncul? Dan juga peluang apa aja yang mungkin kebuka buat Anda, gitu. Apalagi kalau Anda suka ngintip tren masa depan. Anda pasti ngerasain kan perubahannya? Dulu dengerin musik pakai kaset, sekarang Spotify. Iya, bener banget. Dulu nonton ya ke bioskop, sekarang tinggal klik Netflix. Itu kan bukti nyata ya, ekonomi digital itu ada. Tapi nih, menurut sumber ini, itu semua baru pemanasan loh. Baru awal ya? Iya. Oke deh, mari kita gali lebih dalam. Jadi, fenomena yang dia soroti itu namanya demokratisasi kreativitas. Maksudnya, sekarang ini hampir semua orang bisa jadi kreator konten. Modalnya apa? HP doang cukup. Betul, dan ini yang menarik. Jutaan kreator baru ini ya kan, mulai dari pelajar sampai ibu rumah tangga seperti yang tadi disebut, mereka nih butuh amunisi digital. Amunisi ya? Iya, aplikasi edit video, foto, desain grafis, macam-macam lah. Masalahnya, kan langganan yang resmi itu seringkali terasa mahal buat banyak orang. Ah, iya. Benar juga. Nah, disinilah pengamat ini ngelihat ada celah pasar, celah yang signifikan katanya, yaitu penyediaan akses ke tools premium tapi dengan cara yang lebih terjangkau. Oke. Ini dianggap sebagai pendorong utama ledakan yang dia ramal bakal terjadi itu. Menarik. Jadi bukan cuma soal makin banyak orang bikin konten ya, tapi juga soal kebutuhan akses tools yang lebih gampang dan ya itu tadi, terjangkau. Tepat. Lalu, kalau gitu, produk digital spesifik apa aja nih yang diramalkan bakal jadi primadona di 2026, menurut analisis ini? Oke, jadi ada 3 kategori utama yang dia tekenin banget. Pertama, aplikasi produktivitas sama peningkatan skill. Oke, produktivitas dan skill. Iya, ini nyakup hal-hal kayak VPN, tahu kan, layanan buat ngamanin koneksi internet kita. Apalagi pas kerja remote gini penting banget. Terus ada planner digital, tools buat kolaborasi tim, sampai aplikasi buat belajar skill baru, misalnya ya, desain atau coding. Oh iya, belajar skill baru online gitu ya? Betul, pandemi emang jadi pemicu ya, tapi kebutuhan ini diprediksi bakal terus tumbuh. Soalnya kerja fleksibel sama belajar dari mana aja itu kayaknya udah jadi norma baru gitu. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, tools kreator yang makin spesifik. Jadi aplikasi edit video, foto, desain itu kan bukan barang baru ya? Udah banyak ya? Udah banyak. Tapi trennya diprediksi bakal ke arah alat yang lebih niche, lebih spesifik kebutuhannya. Mungkin nanti ada aplikasi khusus buat bikin transisi video yang sinematik banget. Atau penyedia template Instagram Story yang super unik dan update terus. Wah, makin spesifik ya? Iya, semakin banyak kreatornya kan semakin beragam dan spesifik juga kebutuhannya. Gitu. Oke. Yang ketiga apa nih? Nah, yang ketiga, dan ini penting banget menurut saya juga, keamanan digital. Keamanan. Oke. Semakin hidup kita nyambung ke dunia maya, ya semakin besar juga risikonya kan. Jadi layanan kayak VPN premium, antivirus yang beneran bagus, sama password manager, itu diperkirakan bakal jadi kebutuhan dasar di 2026. Jadi bukan sekadar tambahan lagi ya, tapi udah jadi kebutuhan pokok. Iya, udah bukan opsi tambahan lagi. Udah harus punya gitu. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, ini berarti bukan lagi cuma soal hiburan digital, kayak streaming film atau musik ya. Betul sekali! Prediksi ini kayaknya nunjukin ada pergeseran yang fundamental gitu. Produk digital itu jadi semacam infrastruktur pribadi kita. Penting buat kerja, buat berkarya, belajar, dan yang penting banget, jaga keamanan diri kita. Tepat sekali, persis. Ini bukan lagi soal kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan. Dan ini ngebawa kita ke argumen kunci dari pengamat tersebut. Nah, ini dia nih yang saya tunggu. Pengamat ini nekenin banget kalau kunci sukses di pasar 2026 nanti, itu bukan cuma soal nawarin harga murah. Ada faktor lain yang dianggapnya jauh lebih penting. Kepercayaan atau amanah. Kenapa ini jadi krusial banget sih menurut dia? Gini argumennya. Konsumen di tahun 2026 itu diprediksi bakal jauh lebih cerdas. Lebih waspada juga. Oh iya? Kenapa tuh?
Ya, mungkin karena mereka udah pernah punya pengalaman buruk sebelumnya, misalnya ketipu penjual lisensi abal-abal, atau nggak sengaja unduh aplikasi bajakan yang malah bawa virus atau malware. Kan sering tuh. Waduh, iya juga ya. Pernah dengar cerita gitu? Nah, akibatnya mereka itu bakal nyari rasa aman, bener-bener nyari aman. Mereka pengen jaminan